Oke, selamat pagi. Setelah kita melakukan kuis terkait dengan intangible asset, sekarang kita akan mulai ke chapter berikutnya. Ya, kita akan bahas tentang apa? Current liabilities, provision, dan juga contingency. Ya, oke, mungkin untuk sesi kali ini kita tidak selesai semua, jadi nanti akan dilanjutkan ke minggu berikutnya ya. Oke, kita masuk ke chapter 13. Ya, jadi di sini apa? Liabilitas lancar, provisi, dan juga kontingen ya, atau kontingensi. Oke, kalau di PSAK terkait dengan provisi dan juga kontingensi itu adanya di PSAK nomor 57 ya. Oke. Nah, ini langsung aja. Current liability. Ya, ada 3 essential karakteristik ya. Jadi apa sih karakteristik dari current liability atau apa? Liabilitas lancar. Yang biasanya kita tahu liabilitas lancar itu berarti yang nanti waktu pelunasannya kapan? Kurang dari 1 tahun, betul nggak? Ya, kurang dari 1 tahun. Oke, present obligation, jadi kewajiban sekarang, ya. Oke, jadi dia memang artinya dia bisa kita ukur di waktu yang sekarang gitu ya. Makanya dibilang present obligation. Jadi artinya ya kita punya kewajibannya itu saat ini gitu ya. Oke. Bukan saat nanti atau kapan ya, kewajiban itu sekarang sebenarnya udah muncul. Ya. Oke, arises from past event. Ya, jadi muncul dari peristiwa masa lalu. Ya, jadi muncul karena ada sesuatu yang udah terjadi gitu loh. Jadi bukan nanti sesuatu terjadinya nanti baru udah kita akui sekarang, bukan. Ya, jadi udah diaku kejadiannya itu udah ada, ya. Kejadiannya itu udah ada dari sekarang atau kemarin, ya, atau past event. Result in the outflow of resources, ya tentunya nanti ya kalau kita punya current liability, tentunya nanti kita akan mengorbankan apa? Mengorbankan yang namanya ya kas kita atau service kita yang akan kita berikan ataupun barang gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara melunasi current liability? Ya dengan cara mengeluarkan nanti uang kas ya ataupun barang ataupun jasa gitu ya. Nah, di sini underlying concept to determine the appropriate classification of specified financial instrument, company need proper definition of asset, liability, and equity. They often use the conceptual framework definition as the basis for resolving controversial classification issue. Ya, waktu kalian belajar di kerangka konseptual kan ada apa sih pengertian aset, apa sih pengertian liabilitas, apa sih pengertian ekuitas gitu ya. Oke. Jadi current liability itu ya is reported if one of two condition exists. Ya, jadi jika ya kapan dikatakan sebagai liabilitas lancar? Liability is expected to be settled within normal operating cycle atau within 12 months. Jadi ini salah satunya aja ya. Oke. Jika if one of two condition exists. Ya, jadi current liability itu maksudnya dia nanti akan diselesaikan ya, akan diselesaikan dalam normal operating cycle. Normal operating cycle itu kan artinya waktu yang diperlukan mulai dari beli barang ya. Oke, kalau beli barang kan biasanya ngutang. Ya, beli barang tuh ngutang, terus nanti barangnya itu dijual kita dapat uang, uangnya nanti kita bayar buat bayar utang, misalnya gitu ya. Oke. Nah, itu namanya normal operating cycle. Dari beli sampai dengan kita melakukan penjualan dan kita mendapatkan uang tunai. Itu namanya siklus operasi normal. Ya, atau boleh juga biasanya orang kalau dalam praktek kebanyakan pakai 12 bulan aja gitu loh. Ya, jadi utang yang akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan ya. Oke, after the reporting date. Ya, jadi dalam waktu 12 bulan atau kurang, intinya gitu kan. Oke, itu adalah current liability. Nah, ini dibilang nih ya, apa sih operating cycle? Operating cycle itu adalah the period of time elapsing between the acquisition of good and service and the final cash realization resulting from sales and subsequent collection. Jadi normal operating cycle itu mulai dari kita beli barang atau inventory sampai dengan uang kasnya itu balik lagi ke kita. Ya, dari melalui penjualan. Itu namanya normal operating cycle. Jadi bisa pilih yang mana gitu ya. Bisa yang satu atau yang kedua. Ya, tapi rata-rata perusahaan itu menggunakan yang kedua ya, yang ditunjukkan dari jangka waktu ya. Nah, sekarang kita lihat tipikal dari current liability ya. Contoh-contohnya apa aja?
utang usaha, betul nggak? Ada account payable, ya, utang usaha, ya, lalu ada utang vessel, ada current maturity of long term debt, ya. Ini berarti porsi jangka pendek dari utang jangka panjang kita. Misalnya kita punya utang jangka panjang 5 tahun, tapi setiap tahun kita bayar 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 gitu ya. Oke, berarti 1.000 yang akan kita bayar tahun depan itu berarti menjadi jangka pendek. Sementara 1.000 yang dari 4 kali sisanya itu berarti menjadi jangka panjang. Ngerti nggak? Ya, gitu loh. Itu namanya current maturity of long term debt, ya. Oke, misalkan tadi kita punya utang 5.000, 5.000 itu dibayar selama 5 tahun, setiap tahun 1.000. Ya, berarti 1.000 pertama yang akan kita bayar ya kurang atau sama dengan 12 bulan itu menjadi current maturity-nya. Ya, sementara yang sisa 4.000 itu menjadi yang long term-nya. Ya, oke. Short term obligation, ya, expected to be refinanced. Ya, jadi utang jangka pendek ya yang expected to be refinanced. Jadi artinya kita punya kewajiban ya. Jadi ini kayak apa? Kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Kita punya utang, yang utang itu tersebut nanti kita akan tutupi dengan utang lagi gitu loh. Itu berarti short term obligation yang expected to be refinanced. Itu artinya itu. Ya. Nah, ini adalah typical dari current contoh-contoh dari current liability ya. Dividend payable jelas ya. Customer advance dan deposit, ya, ini berarti uang muka, betul nggak? Kalau kita terima uang muka, berarti menjadi apa? Utang jangka pendek, ya. Tapi kalau kita membayar uang muka, berarti jadi apa? Aset, betul nggak? Oke, ini kalau ini berarti kalau customer advance berarti kita terima uang muka, ya, atau deposit. Unearned revenue itu apa? Unearned revenue yaitu ya kita udah terima uang. Ya, itu sama aja kayak DP sebenarnya ya. Oke, kita terima uang tapi belum memberikan jasa atau barang. Ya, itu namanya unearned revenue ya. Udah terima dulu duit uangnya tapi belum memberikan jasa atau belum memberikan barangnya. Oke. Lalu di sini ada sales and value added taxes payable. Ya, jadi di sini ada apa? PPN keluaran, betul nggak? PPN keluaran atau VAT out. Jadi kalau misalnya kalian beli barang di Indomaret misalnya gitu ya. Oke, 10.000. Nah, itu kan kita kena PPN ya, betul nggak? 10%. Oke. Walaupun di situ ditulis enggak ditulis PPN tapi biasanya udah include gitu ya, betul nggak? Ya. Oke, 10.000, kita beli barang 10.000 berarti kan nanti bayarnya 11.000, betul nggak? Gitu ya, 10%. Nah, nanti 1.000-nya itu akan menjadi utang PPN bagi Indomaret gitu loh. Dia punya utang PPN ke negara berarti kan gitu. Karena nanti dia akan setorin ya sebesar 1.000 itu ke negara. Ya, itu namanya utang PPN keluaran ya. Nah, ini juga ada utang pajak ya. Oke. Lalu juga ada utang kepada karyawan ya terkait dengan employee related liability ya. Oke, misalkan utang gaji misalnya gitu ya, utang bonus, nah itu adalah current liability. Oke, kalau account payable. Account payable biasanya muncul dari mana? Dari beli barang, betul nggak? Ya. Account payable itu muncul biasanya dari beli barang, beli inventory, gitu ya. Oke. Balance owed to other for goods, supplies, or service purchased on open account. Ya. Time lag between the receipt or service and acquisition or title to accept the payment for them. Ya. Oke, biasanya kalau kita beli barang itu, ya, ada term-nya, betul nggak? Masih ingat nggak? Ada 2/10, N/30 gitu ya, ingat ya. Ini kan di pengantar ya. Oke, berarti kalau 2/10, N/30 artinya apa? Kalau kita bayar, jadi jangka waktu kreditnya 30 hari, betul nggak? Gitu ya. Jangka waktu kredit 30 hari, kalau kita bayar ya kurang dari atau sama dengan 10 hari, dapat diskon berapa? 2%, betul nggak? Atau kalau yang EOM berarti end of month, betul nggak? Oke, jangka waktu kreditnya berarti sampai akhir bulan, ya. Oke, sampai akhir bulan, lalu kalau kita bayar 10 hari atau kurang, dapat diskon berapa? 1%. Ya. Usually, stated period of extended credit commonly 30 to 60 days. Ya. Oke. Time lag between the receipt of service or acquisition or title to asset and the payment for them. Nah, itu jangka waktu atau periodnya ya. Nah, bedanya apa antara
account payable dan notes payable. Apa perbedaannya? Kalau account payable kan tadi dari beli barang ya. Kalau notes payable itu biasanya dari written promise to pay a certain sum money on the specified future date, ya. Oke, biasanya arises from purchases, financing or other transaction, not classified as a short term atau long term. Jadi dia bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, ya. Oke, bisa ada interestnya atau juga tanpa interest. Nah, ini adalah notes payable, ya. Oke, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini ya utang vessel. Nah, sekarang saya kasih contohnya, misalkan seperti ini, ya. Contohnya, oke, saya stop share, saya masuk ke Excel ya. Oke, ini current liability. Oke, contohnya misalnya ya 1 Maret 2020 ya PPM Company bought inventory for 100.000 misalnya. Oke, 1 Maret 2020 tadi kan katanya minta banyak exercise gitu ya. Nah, ini langsung saya ilustrasikan di Excel ya. Oke, bukan di PowerPoint-nya. Kalau PowerPoint sebenarnya kalian bisa baca ya. Oke, 1 Maret 2020 PPM Company bought inventory 100.000 ya. Oke. On account, berarti by kredit ya. Secara kredit. Nah, syaratnya itu termnya itu misalnya ya 2/10 atau 1/10 and 30 misalnya gitu ya. Oke. Nah, berarti 1 Maret 2020 jurnalnya gimana? Si PPM Company. Berarti apa? Inventory ya. Inventory pada account payable gitu kan? Oke. Nah, ya, Pak. 100.000. Oke, terus nanti misalkan di 31 Maret ya, ya. Misalkan dia bayar nih ya. Dia bayar misalkan katakanlah di tanggal 10 Maret 2020 PPM Company paid its account payable for misalkan dia belum bayar full ya. Dia bayar baru dari 100 dia bayar 60.000-nya itu di periode diskon gitu ya misalnya ya. Oke, maka dia dapat diskon ya. Oke. Ya. Nah, berarti dia akan jurnal apa? Account payable ya sebesar berapa? 60.000. Berarti cash-nya berapa? Ya. Nanti berarti ada kalau dia perpetual ya, metodenya berarti mengurangi inventory, betul nggak? Oke. Ini asumsikan PPM menggunakan perpetual method ya. Assume ya PPM uses perpetual. Oke, berarti diskonnya berapa? 60.000 kali berapa? 1% ya nggak? Oke. Berarti cash-nya berapa? 60.000 kurang 6 gitu ya misalnya ya. Oke. Terus 30 hari berarti tanggal misalkan dari 1 Maret tambah 30-nya berarti 31 Maret ya. Oke. PPM company paid kan tadi utangnya berarti tinggal berapa? Tinggal 40 ya. Oke, PPM company paid ya its account payable for misalkan dia baru bayar 10.000. Harusnya kan dia bayar berapa? 40 ya. Tapi dia cuma bisa bayar 10.000. Ya, berarti jurnalnya apa? Account payable. Ya, account payable. Berapa? 10.000 pada cash. Nah, berarti ada sisa berapa? Masih sisa berapa account payable-nya? 30. 30. Nah, berarti kan harusnya dia udah bayar dong karena udah due date, betul nggak? Udah jatuh tempo ya. Oke, udah jatuh tempo tapi dia belum bisa bayar, maka di sini PPM company ya issued promissory note. Ya.
dia bayar ya apa? Dia bayar promissory note ya. Sebesar tadi berapa? 30.000 ya. Oke. Jadi dia mengeluarkan janji tertulis ya. Oke, jadi PPM Company issued promissory notes ya atau apa tadi written promise berarti ya. Written promise ya to pay 30.000 ya within ya in the next 30 days ya. PPM Company issue promissory notes within promise to pay 30,000 ya in the next 30 days with interest ya katakanlah interestnya itu 8% gitu ya. Oke, berarti dia akan jurnal gimana? Berarti dia mengeluarkan notes payable ya. Berarti dia jurnal apa? Account payable berarti di convert ya. Account payable pada notes payable. Oke, berarti di sini misalkan 60 hari lah misalnya gitu ya. Oke. 60 hari. Account payable pada notes payable berapa? 30.000 selisihnya ya. Oke. Nah, terus nanti tanggal jatuh temponya kapan? Due date-nya. Due date-nya nanti kapan? Sekarang kan tanggal 31 Maret ya. 31 Maret 2020. Berarti nanti 60 hari berarti kapan tuh? Nanti kan di bulan April. April kan berarti 30 ya? Iya. Iya, Mei, Pak. 30. Berarti 30 Mei, betul nggak? Ya? Ya. Oke, berarti due date-nya 30 Mei. Due date ya 30 Mei 2020. Ya berarti nanti di 30 Mei dia akan jurnal apa? Dia akan bayar ya. Berarti notes payable, betul nggak? 30.000. Lalu ada apa? Interest expense pada cash gitu ya. Oke. 31 Maret, 30 April atau misalnya kalau misalkan dia bikin laporan keuangan tiap bulan ya. Company made monthly financial statement. PPM Company ya made monthly financial statement. Berarti nanti di tanggal 30 April dia akan jurnal apa? Ada pengakuan bunga betul nggak? Ya. Pak interest expense pada apa? Interest Payable. payable, ya kan? Oke, interest expense pada interest payable berarti 1 bulan ya. Berarti 1 bulan berapa? Berarti 30.000 kali berapa tadi bunganya? 8% kali ya 30 hari berarti ya. 30 hari per 360. Betul nggak? Ya, April kan cuma 30 hari ya. Oke, 1 tahun kita asumsikan 360 hari. Bisa asumsinya 365, nanti tergantung asumsi ya. Oke, mau pakai 360 atau 365. Ya, oke di sini berarti 30.000 kali 8% kali 30 per 36 ya 2. Oke, di sini juga berarti sama ya. Notes payable 30.000. Berarti di sini akan bayar apa? Interest payable ya. Terus payable berapa? 200. Berarti interest expense-nya berarti 30 hari lagi juga ya sama ya. 200 juga kan? Pada cash berapa? Ini semua. Nah, itu adalah notes payable. Paham ya? Oke. Bunganya kan berarti 30 hari pertama sampai 30 hari yang berikutnya ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada komen? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Kita lanjut lagi. Kita masuk lagi ke ya, ke PowerPoint-nya. Jadi mas payable tadi ya, written promise ya. To make a certain sum of money on a specified future date. Ya. Jadi dia adalah janji tertulis untuk membayar ya sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Oke. Nah, ini biasanya tadi muncul dari apa? Pembelian, ya pendanaan atau other transaction.
Oke, bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, bisa ada bunga, bisa ada atau tanpa bunga, ya. Dari tadi udah ya. Kita lewatkan aja. Nah, ini kalau misalkan tanpa bunga gimana contohnya, ya? Zero interest bearing notes, ya. Misalkan kalau yang tanpa bunga contohnya 1 Maret. Landscape issue 102,000 euro 4 month zero interest bearing note to Castle Bank. The present value of the notes is 100,000. Landscape record this transaction as follow. Jadi 1 Maret Landscape ya menerbitkan ya promissory note, janji tertulis 102.000 ya kepada Bank Castle ya. Oke, Castle Bank untuk membayar 102 itu nanti di masa 4 bulan kemudian. Nah, di sini ditulis tanpa bunga. Nah, di situ tapi di sini sebenarnya ya sebenarnya sama aja ya, ini tanpa dengan bunga juga. Jadi gini, dia nerima 100 ya. Maksudnya adalah dia nanti akan bayar 102 di 4 bulan yang akan datang. Ya, tapi di sini dia cuma terima uangnya berapa? 100.000. Ya, sebenarnya walaupun dibilang di sini tanpa bunga, sebenarnya ada bunga 2.000 ya kalau gitu ya, betul nggak? Ya. Oke, jadi kan biasa tuh kalau kita pinjam uang ke bank begitu kan. Kalau kita pinjam uang ke bank, minjamnya misalnya 102, tapi dapatnya uangnya cuma 100 karena dipotong sama biaya provisi namanya. Gitu. Ada beban provisi, ya. Jadi apa yang kita terima itu lebih kecil daripada yang sesuai kontraknya. Berarti dia catat tetap berapa di sini? 100.000. Ibaratnya dia minjam 102, tapi dapatnya berapa? 100.000. Karena udah dikurangi beban-beban. Nah, nanti dikurangi beban provisi ya. Pada saat dia bayar, dia harus bayar berapa? 102. Jadi pada saat dia bayar nanti ya, berarti interest expense pada notes payable, ya. Nanti pada saat bayar, notes payable pada cash, gitu ya. Jadi sebenarnya, walaupun di situ tidak dibilang zero interest bearing notes, tapi sebenarnya ada juga bunganya, gitu ya. Karena antara yang kita terima ya dengan apa yang nanti kita bayar itu jumlahnya berbeda. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah kita jelaskan ya contohnya. Kita kalau current maturity itu tadi udah saya bilang ya. Nah, itu nggak perlu, jadi kita lewatkan saja. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Refinancing of short-term debt. Kalau tadi yang current portion of long-term liability tadi ya, misalkan tadi saya punya utang 5.000 selama 5 tahun, yang saya bayar tiap tahun 1.000. Ya, berarti 1.000 yang nanti akan saya bayar tahun depan, ya, berarti itu masuknya ke current. Sementara sisanya 4.000 itu masuknya ke long term, ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada pendanaan, refinancing of short term debt, ya. Oke, refinancing itu biasanya adalah kayak gali lubang tutup lubang. Kita punya utang, terus kita untuk bayar utang tersebut kita utang lagi. Itu biasanya refinancing. Ya, tapi coba kita lihat dulu ya ilustrasinya. The CFO for Young Corporation is discussing with the company's chief executive officer issue related to the company's short-term obligation. Presently, both the current ratio and the exit test ratio for the company are quite low. And their CEO is wondering if any of those short-term obligation could be reclassified as a long-term. The financial reporting date is December 31. Two short-term obligation were discussed. The following action was taken by the CFO. Indicate how this transaction should be reported 31 Desember on Young Statement Financial Position. Ya, jadi dia bilang ya karena dia current ratio sama exit test ratio-nya itu nggak bagus ya. Oke. And then CEO wondering if any of these short-term obligation could be reclassified as long-term. Ya gimana misalkan kalau beberapa ya atau ada nggak short-term obligation yang harus dibayar dalam waktu cepat gitu ya. Oke, itu nanti direclassified ke long-term. Bisa nggak gitu ya. Oke. Nah, di sini indicate how this transaction should be reported. Nah, misalkan gini ya. Short-term obligation. Young memiliki 50.000 short-term obligation yang akan dibayar 1 Maret 2019. Ya, dia memiliki tadi kita lagi di tanggal berapa sekarang? 31 Desember 2018. Sekarang kita di posisi 31 Desember 2018 ya. Oke. Nah, di sini dia memiliki utang yang harus dibayar 2 bulan yang akan datang.
1 Maret 2019. The CFO discuss with its lender, ya, dia discuss, ya, direktur keuangannya discuss kepada bank misalnya gitu ya, lender, whether the payment could be extended sampai tahun depannya lagi. Ya, 2 tahun lagi malah ya. Oke, bisa nggak nih utang jangka pendek saya di-extend? Ya, 2 tahun lagi. Provided Yong agree to provide additional collateral. Dia akan memberikan jaminan. An agreement is reached on February 1st, 2019. Ya, an agreement is reached on February to change the loan term to extend the obligation maturity Maret 1, 2021. The financial statement are authorized for issuance tanggal 1 April. Ya. Jadi tadi kita lagi di sini tadi ya. Kita seolah lagi di posisi ini. Ya. Kita lagi di posisi 31 Desember, kita punya utang 50.000 yang tadi harus kita bayar kapan? 1 Maret 2019. Nah, kita refinance-nya itu di sini di tanggal 1 Februari. Ya, jadi sebelum 1 bulan kemudian dia menjadi jatuh tempo, si Yong Company ini melakukan negosiasi gitu. Negosiasi kepada bank, utang saya diperpanjang ya sampai 1 Maret 2021. Berarti sampai 2 tahun ke depan, ya. Sementara laporan keuangan nanti baru terbit 1 April. Jadi maksudnya laporan keuangan 31 Desember 2018 nanti baru terbit 1 April. Jadi ini laporan ini belum selesai nih. Ya, jadi ini kalau kita bilang ini sebagai apa? Subsequent event. Peristiwa ya yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan sampai dengan laporan keuangan tersebut terbit. Nah, itu namanya peristiwa kemudian atau subsequent event. Ya. Oke, jadi kan laporan 31 Desember 2018 itu lagi disusun gitu ya. Oke, nanti dia baru selesainya 1 April 2019 baru terbitnya. Kan gitu ya. Laporan keuangan itu kan butuh waktu untuk dia bisa terbit. Jadi tidak serta-merta laporan keuangan 31 Desember 2018 itu terbitnya juga di tanggal itu, enggak. Terbitnya itu bisa beberapa bulan kemudian. Karena kan dia harus ada proses audit segala macam. Ya. Nah, di sini baru di tanggal 1 Februari dia ada refinance. Nah, sekarang kalau gitu nanti pertanyaannya adalah ya di sini since the agreement was not placed of the reporting date, the obligation should be reported as a current liability. Ya, karena tadi agreement-nya ya baru tanggal 1 Februari. Ya, agreement-nya 1 Februari 2000 tadi berapa? Oke, ini 2018 ya. Oke. Current liability-nya 50.000. Since the agreement was not placed as the reporting date, the obligation should be kayaknya ini ininya salah ya kayaknya ya, PowerPoint dari sananya. Harusnya ini di 31 Desember 2019 ya. Oke, di sini kok dia 31 2019. Since the agreement was not in place as the reporting date, ya, reporting date-nya kan 31 Desember 2019. The obligation should be reported. Nah, ini harusnya dia salah nih. Harusnya ini dia ya ini jadi salah nih. Harusnya ini harusnya 2019 ya. Ini harusnya 2020 di 2020 ya. Oke. Jadi artinya ya. Oh ya, maaf. Di sini sebentar ya. Since the agreement was in not this reporting period, the obligation. Jadi karena dia bilang agreement-nya itu tidak dilakukan pada saat tanggal neraca kalau kita bilang itu ya. Oke. Karena tadi dia negosiasinya baru di tanggal berapa? 1 Februarinya ya, betul nggak? Ya, 1 Februari. Nah, berarti obligation itu tetap disajikan sebagai current liability. Nah, coba kita lihat yang B. Yong also has another short term obligation 120.000 ya, 120.000 yang akan due date-nya itu 15 Februari 2019. In its discussion with the lender agreed to extend the maturity date 1 Februari 2020. The agreement is signed Desember 18. Nah, Desember 18, the financial statement are authorized for issuance on 31 Maret 2019. Maka di sini ya, since the agreement was in place as of reporting date, obligation reported as a non-current liability. Gitu ya. Oke, jadi tadi kayaknya dia ada kesalahan tanggal. Ya, jadi tadi misalnya gini, saya usahakan aja di Excel ya. Ini kemarin masalah seperti ini juga saya dalam praktek itu ini ya, dalam praktek itu ada kejadian seperti ini banyak ya.
Oke, jadi kalau teori itu biasanya kalau dijelaskan teori itu biasanya sering lupa ya, tapi karena saya udah mengalaminya di praktek gitu ya, dan ada perdebatan di situ, nah itu kita sampai misalkan kemarin berbeda pendapat dengan OJK ya, sehingga kita sampai menanyakan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan ke DSAK gitu. Masalah perdebatan ini ya. Jadi misalkan kita ya laporan keuangan ini misalkan 31 Desember 2020 misalnya gitu ya. Oke. Kita di sini punya current liability. Misalkan tadi 30.000. Due date-nya misalnya 1 Maret misalnya tadi ya, 2021. Oke, due date-nya 1 Maret 2021. Oke. Nah, jika negosiasi untuk diperpanjang dilakukan ya antara tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Maret 2021, maka kategorinya tetap kategori di 31 Desember 2020 tetap sebagai apa? Current liabilities. Oke. Jika negosiasi untuk diperpanjang sampai tahun depan ya. Sampai tahun depan. Oke. Tapi kalau jika negosiasinya ya dilakukan ya, jika negosiasi perpanjangan sudah tahun depan dilakukan ya sebelum 31 Desember, maka sebagai apa? Dia akan sebagai apa? Long term liabilitas. Ya. Oke. Jika negosiasi diperpanjang, ya, oke, seperti itu ya. Lanjut. Dividen payable, nah itu juga salah satu juga apa sebagai utang jangka pendek ya. Oke. Dividen payable itu jurnalnya kan simpel ya, cuma apa? Dividen pada saat diumumkan, dividen pada dividen payable ya. Unearned revenue itu untuk apa? Uang yang udah kita terima ya, tapi kita belum memberikan jasa atau belum memberikan barang, itu udah kalian pelajari di pengantar ya. Oke. Nah, di sini samalah. Oke. Sini kita lihat. Sport Pro Magazine misalkan menjual 12.000 annual subscription 1 Agustus untuk 18 euro each. Prepare Sport Pro August 1 2019 journal entry dan Desember 31 2019 annual adjusting entry. Ya, jadi dia apa? Dia menjual 12.000 annual subscription tanggal 1 Agustus dengan harga 18. Ya, jadi ini biaya berlangganan ya. Biaya berlangganan per tahun 18. Ya, 18 berarti kali 12.000 customer misalnya gitu ya. Oke, berarti dia akan jurnal apa? Cash pada unearned revenue. Ya, jadi di cash pada pendapatan diterima di muka. Ya, itu tanggal 1 Agustus. Nah, terus prepare for udah 1 Agustus jurnal, sekarang 31 Desember. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan ya. Oke, berarti unearned revenue berarti udah ada yang bisa diakui sebagai pendapatan ya. Pada subscription revenue berarti 5 bulannya saja atau 5/12 kali 216 ya. Oke. Nah, sekarang kalau itu tadi seperti saya jelaskan untuk yang pajak ya. Oke. Pajak keluaran. Nah, misalkan Halo Supermarket menjual loaf of bread to consumer on a given day 2.400. Assuming a sales tax 10%. Berarti ya ini tadi ya, kayak saya jelaskan Indomaret jual barang 2.400 terus ada taxnya 10%. Ya, berarti nanti dia dapat cash-nya berapa? 2.400 tambah 10%-nya ya. Oke, 2.640. Revenue-nya 2.400 pada utang PPN keluaran. Ya, berarti nanti dia terima uangnya kan titipan dari pembeli gitu ya. Nanti dia harus setor itu ke kantor pajak sebesar 240. Ya, ini PPN keluaran. Oke, sama lah gitu ya. Kita lewatkan. Kalau income tax payable itu juga berarti ini kita harus lihat dari laba sebelum pajak ya. Oke. Laba sebelum pajak itu kan nanti ada pajaknya, nanti kan jurnalnya cuman expense pada apa? Expense pada tax payable. Ya. Terkait dengan karyawan, nah itu juga ada ya terkait dengan karyawan. Nah gini misalnya ya terkait dengan karyawan itu katakanlah gini ya.
employee related liability. Kita sesuaikan dengan konteks di Indonesia aja ya. Employee related liability. Misalnya ya PPM company ya membayar gaji karyawan untuk bulan September 2020 sebesar katakanlah $1 juta. Oke, dari $1 juta tersebut ya misalkan ada potongan PPh 21 misalnya gitu ya. Oke. Katakanlah potongan PPh 21-nya dari sini katakanlah 15% kali $1 juta. Oke, dia motong ya. Lalu dia kasih premi. Ya, premi BPJS yang dibayar PPM. Oke, misalkan katakanlah 5% kali $1 juta, katakan itu ya. Oke. Nah, premi BPJS berarti dia akan jurnal gimana nih? Ya. Jurnal yang dibuat oleh PPM berarti di tanggal 30 September 2020. Maka dia akan jurnal apa? Salary expense, ya enggak? Oke, salary expense-nya berarti berapa? 1 juta tambah berapa? Dia harus bayar premi juga ya. 50.000. Nah, 1 juta 50. Terus nanti dia akan jurnal lagi apa? Ya, tax PPh 21 payable. Dia akan setor ke kantor pajak berapa? 150.000. Lalu ada ya utang BPJS ya. Oke. Ya, BPJS payable. Dia akan bayar berapa? 50.000. Lalu di sini dia akan bayar cash kepada karyawannya berapa? Ya, berarti 1 juta dikurangi dengan 150. Gitu ya. Oke. Nah, berarti balance ya, 8,5 tambah 50, 900 tambah 150, ya 1 juta 50. Nah, ini berarti tax PPh 21 kan dia motong dari karyawan, betul nggak? 1 juta dikurangi 150, ya. Jadi dia motong dari karyawan, ya. Oke, terus nanti dia harus bayar ke kantor pajak. Terus sama yang menjadi beban dia berapa? BPJS payable 50. Berarti yang jadi beban dia kan 1 juta tambah 50.000. 1 juta 50. 150-nya sama 50 harus di-store ke kantor pajak, sementara bayar ke karyawan berapa? 850.000. Gitu ya. Oke, terkait dengan employee related liabilities. Ya, terkait dengan gaji. Ya. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Pak. Ya. Saya sebenarnya mau nanya, Pak. Iya, nanya aja. Itu Pak, tadi kan ada sales tax payable sama ada the tax payable. Yang sekitar 3233-an, Pak. Nah, itu ya? maksudnya bedaannya di mana, Pak? Kapan kita harus pakai sales tax payable, kapan harus value added tax payable? Kasih, Pak. Yang mana ya tadi ya? Di sekitar 33-an, Pak. Ini. Iya, value added dan value added tax payable sama sales tax payable. Sales tax payable. Oke. Sebentar. Nah, mana yang sales tax payable yang mana? Sama aja. Sebelumnya, Pak. Oh, ini. Oh, sama aja. Sales tax payable sama value added sama. Oh. Itu jadi kita ngenain ke konsumen. Oh, jadi kalau misalnya itu kayak PPN keluaran aja biasa. Jadi kalau misalnya nanti
Oh, oke Pak. Berarti nanti kalau misalnya ada soal gitu yang tentang sales tax payable atau VAT, itu nanti kita tulis salah satunya aja ya Pak, boleh? Boleh. Sama aja kok itu. Ya. Oke, makasih Pak. Oke. Pajak penjualan sama PPN sama biasanya kalau istilah pajak penjualan itu bisa aja gini, kita makan di restoran gitu ya. Di restoran itu kan sebenarnya makanan itu nggak kena pajak, tapi ada pajak daerah, pajak penjualan namanya gitu ya. Oke. Ya sebenarnya dia tapi nulisnya dia biasanya PPN. Nah itu tapi sebenarnya itu pajak daerah. Itu berarti sales tax payable gitu ya. Oke. Atau juga ada yang misalnya kita beli barang tadi di Indomaret kena pajak, ya berarti mereka namanya itu VAT gitu ya. Sebenarnya sama aja sih gitu ya. Gitu. Ya, 10% 10% juga biasanya kenanya. Ya. Gitu. Oke, employee related udah. Nah, ini misalkan ada lagi compensated absence ya. Jadi cuti berbayar ya. Jadi kadang di perusahaan itu ada cuti berbayar. Jadi kadang cuti itu merupakan sesuatu yang wajib untuk diambil. Karena apa? Karena dengan cuti orang lebih refresh gitu ya. Oke, jadi nggak jenuh dengan pekerjaan. Ya, lalu dengan cuti itu juga itu bisa menjadi alat sebagai pengendalian ya, gitu. Jadi kalau kita cuti kan biasanya nanti pekerjaan kita itu digantikan oleh orang lain. Nah, biasanya itu bisa kalau misalkan kita melakukan kesalahan, itu bisa ditemukan gitu ya oleh orang lain tersebut. Gitu. Makanya kadang cuti itu diwajibkan gitu ya. Oke, kita bilang sebagai compensated absence. Oke. Jadi di sini kita lihat contohnya ya. Amutron NV began operation 1 Januari 2019. The company employed 10 individual and pay each 480 per week. Employee earned 20 unused vacation week in 2019. In 2020, the employee used the vacation week, but now they each earn 540 per week. Amutron accrue the accumulated vacation pay on December as follow. Jadi coba kita hitung dulu ya. Amutron NV dia mulai operasi 1 Januari 2019. Ya, dia mempekerjakan berapa karyawan? 10 ya. 10 orang karyawan dan membayar 10 orang itu gajinya adalah 480 euro per minggu. Oke, employee earn 20 unused vacation. Jadi ada 20 unused vacation week. Ada 20 minggu ya cuti yang belum digunakan oleh karyawan. Jadi totalnya ada 20 minggu ya. Sebesar ada 20 tadi ya, 20 minggu cuti yang belum digunakan di tahun 2019. Di tahun 2020, the employee use the vacation week. Ya. Lalu di tahun 2020 baru dipakai nih. Ya. Oke, employee menggunakan vacation week, but now they each earn 540 per week. Amutron accrue the accumulated vacation pay tanggal 31 Desember. Berarti jurnalnya gimana? Salary and wages expense pada salary and wages payable 9.600. 9.600 itu dari mana coba? Dari 480 dikali berapa? 20 ya? Betul nggak? Iya, Pak. Iya kan? Oke, jadi itu adalah cuti yang belum kepake ya. Oke. Oh, tadi 480 itu bukan gaji ya, tapi apa? Cuti per minggu, betul nggak? Gitu loh. Karena belum kepakai, ya maka dia akan jurnal ya expense pada payable. Ya. 480 kali 20. Nah, terus dipakai nih. Di tahun 2020 tidak terpakai, ya. Oke, berarti dia akan jurnal payable. Nah, realnya kan dia bayar berapa? But now they each earn 540 per week, betul nggak? Di tahun 2020 udah naik ya, menjadi 540. Berarti selisihnya langsung dibebankan, betul nggak? Oke, sebesar 1.200. Paham ya? Oke. Ngerti ya? Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Kalau nggak ada. Bonus. Bonus itu kan macam-macam ya. Oke.
Bonus itu karena kalau di Indonesia tuh kita bilang kadang sebagai just prod. Just prod itu apa? Jasa produksi. Ya, kalau produksinya melebihi yang ditargetkan, itu biasanya bisa dapat just prod. Ya, oke, tapi dengan catatan produksinya itu kejual ya, gitu. Ya, oke, itu biasanya nanti ada bonus. Oke, sekarang kita masuk ke provisi. Oke, apa itu provisi? What is provision? Ya, provision is a liability of an uncertain timing or amount. Ya, provisi itu adalah apa? Adalah suatu liabilitas atau kewajiban yang waktu dan jumlahnya uncertain. Ya, uncertain itu artinya apa? Tidak pasti. Ya, reported either as a current or non-current liability. Ya, bisa sebagai current atau non-current, itu tergantung nanti. Jadi, waktu dan jumlahnya itu belum pasti. Ya. Nah, apaan tuh? Ya, istilahnya gitu ya. Waktu dan jumlahnya nggak pasti. Tipe-tipenya itu biasanya adalah gini. Nih, obligation related to litigation. Biasanya misalnya gini. Perusahaan digugat hukum. Gitu ya. Perusahaan itu digugat hukum. Atau misalkan karena perusahaannya karena dia mencemari lingkungan, dia digugat oleh LSM. Ya, LSM itu pakai Hotman Paris misalnya gitu ya, menggugat perusahaan kita karena udah mencemari lingkungan. Nah, kita berarti dalam proses litigation berarti ya. Oke, kita dalam proses pengadilan. Nah, kalau biasanya di proses pengadilan itu biasanya nanti kita harus bayar denda. Ya, bayar denda di kemudian hari. Ya, karena kita dituntut. Nah, karena bayar dendanya itu nanti kita belum tahu kapan terjadinya dan jumlahnya berapa, karena masih dalam proses hukum ya. Misalkan proses hukumnya itu masih berlangsung di 31 Desember pada saat kita bikin laporan keuangan. Ya, 31 Desember 2020 misalnya gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih, nanti apalagi dia pakai Hotman Paris katakan gitu ya. Oke, kita nanti didendanya berapa. Gitu. Nah, karena itu kejadiannya udah ada, kan tadi liability salah satunya apa? Terjadi dari past event. Past event itu apa? Ya karena kita udah nyemari lingkungan. Karena kita mencemari lingkungan itu kan udah kejadian. Tapi nanti kita bayar dendanya di kemudian hari. Nah, berarti itu namanya jumlahnya berapa dan kapan pastinya terjadi itu kita nggak bisa pastikan. Gitu loh. Mungkin bisa bulan Maret tahun depan, April tahun depan gitu ya. Oke. Makanya timing and amount-nya itu belum pasti. Ya. Nah, itu kita katakan sebagai provisi. Tapi bisa diestimasi, paham nggak? Ya. Jadi keterjadian bahwa kita akan didenda itu tingkat kepastiannya itu tinggi. Ya, tingkat kemungkinan terjadinya itu tinggi. Jumlahnya pun bisa kita estimasi. Gitu loh. Nah, itu namanya provisi. Jadi provisi itu adalah jumlahnya belum pasti, kapan terjadinya juga belum pasti, tapi bisa diestimasi. Gitu loh. Kemungkinan terjadinya itu akan tinggi, itu namanya provisi. Nah, itu tadi salah satu contohnya adalah obligation related to litigation. Jadi proses pengadilan. Ya. Yang kedua, contohnya itu adalah garansi. Warranty or product warranty. Kalau kita beli produk, biasanya kan ada garansi ya, betul nggak? Ya, misalkan kita beli televisi, ya, itu ada garansinya misalkan 2 tahun atau 1 tahun. Nah, berarti bagi si perusahaan yang ngejual, pada saat dia ngejual barangnya gitu ya, televisi atau apa, itu berarti kan one day mungkin dia akan ada konsumen yang akan mengklaim garansinya, betul nggak? Di kemudian hari. Ya. Oke, berarti dia kapan kejadiannya konsumen itu ngeklaim garansi dan jumlahnya berapa nanti kita harus bayar, itu kan belum pasti, betul nggak? Oke, tapi bisa kita estimasi. Nah, itu namanya apa? Itu namanya provisi. Paham ya? Oke. Business restructuring juga begitu. Ya, business restructuring ya, kejadiannya itu masih di masa depan. Ya, tapi jumlah dan ya itunya bisa kita pastikan. Ya, jumlahnya itu bisa kita estimasi maksudnya. Dan kapan terjadinya bisa diestimate.
Ya. Environmental damage, nah itu juga sama ya. Oke, misalkan di perusahaan-perusahaan tambang atau batu bara, kalau dia gali lahan gitu ya, nanti kan pasti ada lahan. Ketika itu udah selesai, lahannya kan harus ditutup kembali, betul nggak? Karena udah ada perjanjian dengan pemerintah. Ya, dia gali misalkan ini ya tambang batu bara ataupun minyak. Nah itu kan pasti ketika udah selesai nambang ya berarti kan meninggalkan lubang yang begitu besar, betul nggak? Nah itu harus ditutup lagi. Nah itu berarti kejadian itu nanti bisa 40-50 tahun lagi, tapi ya udah harus dicadangkan dari sekarang. Nah itu namanya provisi, gitu ya. Bahwa one day di masa depan kita akan punya yang namanya sekarang kita punya utang, pelaksanaan itu masih nanti. Dan jumlahnya itu kita estimasi. Yaitu namanya provisi. Kayak tadi ya, garansi, ya terkait dengan kasus pengadilan, ya bisnis restructuring di masa depan, ya. Oke, lalu environmental damage. Paham ya? Oke. Nah, berarti ya kita harus akui di sekarang karena udah ada kejadian itu di sekarang, ya. Walaupun nanti penyelesaiannya di masa depan. Kejadian dari warranty itu apa? Ya karena kita udah jual barang. Gitu. Present obligation-nya itu udah ada. Karena kita udah jual barang, once kita udah jual barang, kita komit bahwa kita akan memberikan garansi kepada ya pembeli kita. Ya, seperti itu. Probable. Ya, probable artinya dia kemungkinan besar ya kejadian itu akan terjadi di masa depan dan juga reliable estimate can be made. Jadi kita bisa mengestimasi dengan layak. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya garansi. Nah, langsung contohnya aja ya. Nih. Scorsese AS is involved in a lawsuit 31 Desember 2019. Prepare the December 31 entry assuming it is probable that Scores will be liable to 900,000 as a result of this suit. Oke, jadi kita disuruh minta jurnal nih. Dia kan lagi dalam proses pengadilan ya, lawsuit. Dia lagi dituntut ya oleh pengadilan. Kita diminta buat jurnal bahwa kemungkinan kita akan kena denda 900.000 di masa akan datang. Nah, ini berarti jumlahnya bisa kita estimasi dengan layak. Berarti kita jurnal gimana? Ya, lawsuit loss pada lawsuit liability. Jadi kita udah jurnal sebagai apa? Utang. Paham nggak? Ya. Jadi kerugian pada utang. Ya, walaupun nanti ya kejadiannya di masa depan, tapi jumlahnya udah bisa kita estimasi secara layak. Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau yang kedua, prepare the December 31, if any, assuming not probable. Kalau not probable berarti ya masih abu-abu banget gitu loh. Ya, kemungkinan besar bisa terjadi enggak terjadi gitu loh, masih not probable. Ya. Oke, and the source will be liable for any payment as a result of this suit ya. Kalau not probable berarti kemungkinan keterjadiannya masih rendah. Maka kita nggak perlu menjurnal. This loss is not accrued because it's not probable that its liability has been incurred at 31 Desember. Jadi belum bisa diestimasi lah, ya masih prosesnya itu masih mentah banget lah istilah gitu ya. Oke. Nah itu berarti nanti kita harus lihat kondisi nanti manajemen judgment yang akan menentukan. Paham ya? Oke. Nah sekarang kita masuk ke warranty. Kita masih ada waktu ya sekitar 10 menit lagi ya. Nah tadi ya, warranty provision, promise made by a seller to a buyer to make a good on the deficiency or quantity, quality or performance in a product tadi ya. Oke, kalau kita sebagai dari sisi penjual, ya distributor kita pabrikan ya, kita jual televisi, ya jual barang-barang elektronik lah gitu ya. Itu kan biasanya kita memprovide warranty ya.
Nah, warranty-nya itu garansinya kan baru diklaim di masa depan ya, dan kita nggak tahu nanti berapa jumlahnya. Tapi bisa diestimasi. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, nih. Denson Machinery Company begin production of a new machine Juli 2019 and sell 100 of this machine for 5,000 cash by year end. Ya, jadi dia apa? Dia mulai produksi Juli 2019 dan menjual 100 mesin dengan harga $5.000 sampai dengan akhir tahun. Nah, setiap mesin ada garansinya, betul nggak? Garansinya berapa tahun? 1 tahun. Each machine is under warranty for 1 year. Denson estimate based on past experience with a similar machine that the warranty cost will average $200 per unit. Ya, jadi dia mengestimasi berdasarkan pengalaman masa lalunya dia, ya, dengan mesin yang sama, ya, dengan mesin yang sama, bahwa rata-rata nanti cost-nya itu untuk mengganti orang yang ngeklaim garansi itu 200 per unit. Ya. Further, as a result of the past replacement and service performed in compliance with machinery warranty, it incurred 4,000 in warranty cost 2019 dan 16.000 di 2020. Nah, sekarang kita jurnal. Jadi, tadi dia setiap satu unit dia mengestimasi biaya garansi yang akan terjadi berapa? 200 ya, betul nggak? Oke, 200 kali 100. Terus, ini kan 2019. Di tahun 2019, ada real garansi yang terjadi, 4.000 di 2019 dan 16.000 di tahun 2020. Oke, berarti kita akan jurnal di 2019 gimana? Ya, tadi jurnal penjualan dulu ya, kas pada penjualan biasalah gitu ya. Oke, 500.000 dapetnya dari mana? 5.000 kali 100 gitu ya. Yang kedua, nah sekarang warranty-nya nih yang dari Juli sampai Desember, berarti yang terjadi real berapa? 4.000 ya, pada cash, pada spare part gitu ya. Oke, dan sebagainya yang dia harus ganti tadi garansinya. Terus, ya, tadi kan berarti berapa? Dia jual berapa tadi? 100 ya? 100, berarti kan dia harus nanti perkiraan beban garansinya berapa? 100 dikali 200, betul nggak? 100 dikali 200, berapa tuh? 20.000 gitu ya? 20.000. 4.000-nya udah terjadi, udah kejadian. Berarti yang belum terjadi berapa? 16.000, maka yang 16.000 itu diakui sebagai utang, betul nggak? Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi yang 4.000 udah kejadian, expand pada cash dan sebagainya. 16.000-nya ya itu masih menjadi liabilitas. Seperti itu. Paham? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada komen? Belum, Pak. Belum, jelas ya? Oke. Berarti kalau mau digabung jurnalnya gimana tuh? Warranty expand 20.000, betul nggak? Kalau mau digabung jurnalnya tadi gimana? Ya, kalau digabung. Warranty expense 20.000. Nah, yang terkait dengan di sini ya. Terkait dengan warranty di slide ya. Kita digabung jurnalnya gimana? 31 Desember 2019. Warranty expand, betul nggak? Ya, Pak. 100 kali 200 tadi ya? Oke. Ya. Ya. Terus pada apa? Cash, material, dan sebagainya ya. Yang ini berarti yang udah real terjadi, betul nggak? 4.000. Berarti yang selisihnya apa? Warranty, Liability. Liability 16.000. Ya, ini akan nanti di tahun depan. Ya, berarti nanti di tahun depan, di tahun 2020, berarti warranty liability, betul nggak?
Ya, Berapa? ada cash, material dan sebagainya berapa? 16.000 16.000. 4.000. gitu ya. Oke. Paham? Paham, Pak. Oke, lanjut. Oke, gitu ya. Oke, udah. Nah, ini sama lah gitu ya. Service type warranty dan sebagainya. Nah, kalau ini kita lihat coba yang terkait dengan mobil. Misalnya kalau kita beli mobil. You purchase an automobile from Hamlin Auto 30.000 euro 2 Januari. Ya. Kita beli mobil ya dari Hamlin Auto 30.000. Hamlin estimate that assurance type warranty cost on automobile to be 700. Hamlin will pay for repair for the first 36 mile or 3 years, whichever comes first. Ya. Oke, jadi di sini biasanya kalau kita beli mobil ya, itu biasanya ada garansi. Garansinya itu dalam 3 tahun pertama atau 36.000 kilometer pertama. Mana yang lebih dulu? Ngerti nggak? Oke. Jadi kalau kita beli mobil, kayak misalnya zaman corona sekarang ya, beli mobilnya nggak dipakai-pakai, ya jarang dipakai ya, berarti nanti garansinya berlaku 3 tahun. Ya. Tapi kalau kita orangnya memang warawirinya ini ya, berarti belum 3 tahun pun udah 36.000 kilo misalnya gitu ya. Nah itu, jadi 3 tahun atau 36.000 kilometer pertama itu nanti akan ada garansi ya, $700 nanti si perusahaan dealernya itu bayar. You also purchase ya. Nah, sebagai pembeli kita juga membayar 900 tambahan service type warranty for an additional 3 years ya, atau 36.000 miles ya. Kita kalau yang 3 tahun pertama atau 36.000 pertama kan tadi free ya, betul nggak? Ya, free $700 euro. Nah, kita nambah lagi nih. Untuk 3 tahun berikutnya kita nambahin uang 900. Ya, atau 36.000 berikutnya ya. Hamlin incur warranty cost related to the assurance type warranty 500 in 2019 dan 200 di 2020. Oke, berarti kita jurnal gimana nih? Di 2019 kita akan jurnal apa? Cash 30.000 tambah 900, 30.000 tambah 30.000 itu kan berarti harga jual mobilnya ya. Tambah 900 pembeli itu atau kita tadi bayar garansi tambahan. Ya. 3.900 berarti yang revenue-nya cuma 30.000 ya. Oke, 900-nya itu berarti unearned warranty revenue. Berarti ada pendapatan diterima di muka. Ya. Oke. Terus ini kan tanggal Januari 2 ya. Oke. Januari 2 dia itu apa di sini bilang incur warranty cost 500 2019 dan 200 di 2020. Oke, ya. Oke, berarti jurnalnya tadi ini udah. Terus selanjutnya di sini warranty expense pada cash inventory segala macam ya. Oke. Nah, terus di berikutnya di Januari 1 sampai 3 Desember warranty expense pada warranty liability. Karena tadi kan berapa? Untuk 3 kan totalnya 700 ya. Oke, dia memperkirakan bahwa total yang akan terjadi 700. Nah, yang 500 itu udah kejadian. Udah dibayar. Berarti yang 200 akan menjadi utang. Ya, sama kayak tadi lah, ya. Oke, yang 200 sisanya akan menjadi utang, menjadi warranty expense pada warranty liability. Paham ya? Oke. Nah, 2022 nah nanti dia akan jurnal apa? Ya, yang tadi dia terima di muka 300 ya, 900 berarti nanti dibagi 3. Ya. Oke. Unearned warranty revenue pada warranty revenue, dia dipakai straight line nanti ya. Oke. Ya. Seperti itu. Yang sebesar 3 bulan berikut 3 tahun yang berikutnya ya. Oke. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, udah jam 10. Jadi nanti kita kuisnya sampai ini ya. Sampai service type warranty. Ya. Jadi kuis sampai dengan slide 1368. Ya. Kuis sampai dengan slide 1368. Oke, Pak. Oke, Pak. Bentar.
Oke, kuis sampai ya slide. Gitu ya. Ada komen? Kalau nggak ada kita coba foto dulu. Foto terakhir, absen terakhir. Video dinyalakan semuanya. Lydia mana? Oke. Oke, absen kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, kita lanjut minggu depan. Nanti kita kuis ya, seperti biasa. Kuis materi hari ini. Ya, jadi pasti kita bahas yang bab ini juga. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sampai minggu depan. Oke. Pagi, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Selamat pagi. Ya. Makasih, Pak. Ya.